Sebuah cerita yang menyayat hati, mengupas air mata, dan menyisakan sesak di dada. Sebuah pengorbanan akan cinta seorang istri kepada suaminya. Tak ada istri yang cerita seperti ini. Hanya ada satu dari sekian juta di dunia ini. Sungguh sedih dan menyayat hati. Semoga kelak saya bisa mendapatkan istri seperti yang ada di cerita ini. Silahkan disimak kisah sedih cinta pengorbanan kasih sayang sang istri untuk suaminya. Pernahkah kau mencintaiku seperti aku mencintaimu? Kata-kata itu selalu ia ucapkan pada kekasihnya itu. Gadis itu benar-benar mencintai seseorang yang sepantasnya ia baik tidak paman. Begitu cintanya ia kepada laki-laki itu sampai ia rela lakukan apa saja asal bisa bersama dengannya. Tidak peduli Aku dengan apapun. mencintaimu, tapi maaf tidak bisa menikahimu. Entahlah, berkali-kali laki-laki itu mengucapkan kata cinta tetap saja banyak keraguan di dalam hati gadis itu. Dalam benaknya hanya terpikir kalau laki-laki itu hanya ingin mempermainkannya. Kau tahu aku milik orang lain, tapi mengapa tetap memaksakan hubungan ini? Gadis kecil itu tidak pernah bisa menjawab. Mengapa ia selalu memaksakan hubungan yang sudah jelas akhirnya? Hanya sebuah kalimat kecil yang selalu menyertai jawabannya. Karena aku cinta. Hari di mana mereka harus berpisah semakin dekat, hari itu begitu menyakitkan untuk gadis itu. Ia selalu memohon pada kekasihnya agar selalu menemaninya di hari-hari terakhirnya bersama kekasihnya itu. Temani aku ya, 3 hari ini saja. Setelah itu semuanya berakhir. Kekasihnya tidak pernah menjawab iya ataupun tidak, hanya seperti mengantungkan harapan pada gadis itu. Kalau bukan karena cinta, gadis itu mulai meneteskan air mata. Temanilah aku karena kau kasihan padaku. Tapi entah mengapa kekasihnya tetap saja tidak bisa menemaninya. Bahkan hingga hari terakhir dia berada di sana kekasihnya tetap diam dan tidak menemuinya. Mengapa kau seperti ini kepadaku? Apakah aku benar-benar tidak ada artinya untukmu? Apakah tidak ada sedikit pun cinta untukku? Mengapa kau tidak mau menemuiku, padahal esok kita akan berpisah? Entah sudah berapa banyak air mata yang telah ia buang untuk kekasihnya itu, ia merasa saat ini cintanya pada laki-laki itu benar-benar tidak ada artinya. Sedikit pun laki-laki itu tidak peduli dengan perasaannya. Kini ia hanya tinggal menghitung jam sampai pagi menjelang dan semuanya berakhir. Tuhan, mengapa aku begitu tidak ikhlas kehilangannya? Padahal engkau sudah memperingatkanku untuk jangan mencintainya. Bahkan aku pun tahu dia takkan pernah menjadi milikku. Jarum panjang pada jam dinding itu masih terus berputar, dan entah mengapa lajunya semakin cepat. Beberapa saat kemudian handphone gadis itu berdering. Aku di depan rumahmu, keluarlah. Gadis itu berlari kencang keluar rumah, berharap kali ini benar-benar kekasihnya yang ada di luar sana. Ya, memang dia, berdiri menunduk di depan mobilnya. Entahlah, wajahnya tak begitu nampak apakah dia sedih atau senang gadis itu tidak pernah tahu. Jam menunjukkan pukul jam 12 kurang 15 malam. Malam ini terasa begitu dingin, tapi gadis itu hanya berlari pergi mengejar kekasihnya hanya dengan sandal jepit dan celana pendek Kau serta tidak ada baju baju tipisnya. Gadis itu hanya menggeleng. Kenapa tidak pakai jaket? Semuanya sudah kumasukkan dalam koper. Dia masih tetap diam, tidak banyak kata yang dia ucapkan malam Kau itu. tidak mau memelukku. Gadis itu menatap kekasihnya pelan. Tidak, Kenapa? tidak. Kau tidak mencintaiku. Aku cinta padamu. Tapi mengapa kau terus menyakitiku? Karena kau juga menyakitiku. Aku menyakitimu. Apa yang membuatmu tersakiti? Sudahlah, kita ganti topik saja. Wajah laki-laki itu tampak sedikit marah dan kesal. Kau tidak pernah menyayangiku. Kau lebih suka melihatku menangiskan. Air mata itu sudah terlalu sering dibendung. Air matanya sudah tidak tertahan lagi. Semua yang ia rasakan pada kekasihnya ia katakan begitu saja tanpa peduli dengan apapun. Kau senang aku pergi, karena kau bisa dengan mudah dapatkan penggantiku.
Semuanya sudah diucapkan. Bahkan gadis itu pun lupa apa yang tadi ia ucapkan pada kekasihnya. Ya, semuanya benar. Laki-laki itu tampak begitu marah. Kau benar. Aku tidak mencintaimu. Tidak menyayangimu. Aku hanya memanfaatkanmu. Dan ya, semuanya benar bahwa aku hanya orang jahat. Kau puas. Kemudian laki-laki itu pergi meninggalkan gadis itu tanpa seutas senyum pun untuknya. Matahari mulai nampak, koper-koper itu tampak begitu besar dan berat. Semua kawan-kawannya sudah bersiap di depan rumah, hanya tinggal gadis itu. Datanglah sebentar saja ke rumahku. Sebentar saja. Air mata itu terus mengalir. Kumohon. Aku tidak bisa. Aku harus bekerja. Sebentar saja. Kekasihnya tidak banyak bicara dan segera mematikan teleponnya. Sesaat kemudian sebuah pesan singkat masuk ke handphonenya. Maaf, aku tidak bisa datang. Pulanglah. Suatu hari nanti aku pasti akan menemuimu. Aku mencintaimu. Kenapa begitu? Kenapa laki-laki itu begitu jahat pada gadis itu? Yang bisa dilakukan gadis itu hanyalah memohon agar kekasihnya bisa datang. Tapi tetap, kekasihnya tidak pernah datang. Tuhan, aku benar-benar tidak ikhlas dengan semua ini. Kalau kau sayang padaku, Tuhan, tunjukkan padaku kalau dia benar-benar mencintaiku. Perlihatkan padaku kalau ada aku di hatinya. Bus itu melaju cepat menuju airport Vingadwar. Sebuah kecelakaan besar menumbangkan bus itu. 4 dari 13 orang penumpangnya mengalami cedera berat, termasuk gadis itu. 7 buah mobil ambulan datang dengan cepat dan mengantarkan mereka ke rumah sakit terdekat. Gadis itu tampak tidak merasakan apa-apa, padahal lukanya lah yang paling berat. Dia hanya terbaring diam melihat keadaan di sekitarnya, hingga seseorang datang dengan berlari dan segera memeluknya. Apa yang terjadi padamu? Gadis itu tetap diam, kini dia bisa merasakan lukanya. Begitu sakit, pedih dan sangat menyiksa. Dengarkan aku. Semuanya akan baik-baik saja. Dokter akan menolongmu. Wajah laki-laki itu tampak begitu Aku khawatir. tidak ingin pergi. Suara gadis itu terbata-bata, tidak ingin meninggalkanmu. Sakit, di sini sakit. Gadis itu menggenggam dadanya kencang, seraya mengisyaratkan sesuatu. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Gadis itu mulai tersenyum Kau mau tipis. kita berpisahkan. Sekarang kita akan berpisah. Tuhan tidak mau kita bersama. Dia ingin aku menemaninya, karena kau tidak bisa menemaniku. Senyum gadis itu semakin melebar tapi wajahnya masih tampak kesakitan. Kau mau aku pulangkan, aku akan pulang tapi kau tidak bisa menemuiku lagi. Laki-laki itu hanya terdiam. Matanya mulai memerah, entah apa yang kini bergejolak di hatinya. Begitu pedih dan menyakit. Sayang, pernahkah kau mencintaiku seperti aku mencintaimu? Tubuh gadis ini begitu dingin. Denyut nadi dan detak jantungnya mulai tak terdengar. Darah segar masih terus mengucur dari hidung dan kepalanya. Dan senyum manisnya di bibirnya menemani matanya yang kini mulai tertutup. Entahlah harus berapa kali kukatakan bahwa aku mencintaimu. Entahlah apa yang harus kulakukan agar kau percaya aku menyayangimu. Kau tahu kita takkan pernah bisa bersama. Tapi kau terus memaksakan semuanya. Kau tahu aku tidak akan bisa melihatmu pergi tapi kau terus memaksaku untuk datang. Sekarang kau benar-benar meninggalkanku dan berkata bahwa aku bahagia tanpamu. Pernahkah aku mencintaimu seperti kau mencintaiku? Aku pernah mencintaimu, dan akan selalu mencintaimu dan cintaku lebih besar dari cintamu kepadaku.